Selamat malam semuanya. Ya puji Tuhan, kita kembali bersama-sama bersekutu, berdoa, dan juga belajar firman ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan puji syukur kepada Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, yang maha pengasih, penyayang. Ya, kami menyerahkan diri malam ini, kami ingin berdoa, kami ingin belajar firman-Mu. Ya, kami mohon Roh Kudus-Mu, pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Beri kami hikmat untuk mengetahui kebenaran-Mu, dan kami bisa aplikasikan firman ini dalam hidup kami. Demikian kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara, malam ini kita akan membahas surat Rasul Yohanes yang ketiga ya. Kita telah membahas surat yang pertama, yang kedua, ya malam ini kita akan membahas suratnya yang ketiga. Oke. Nah, surat yang ketiga ini suratnya yang pendek ya seperti surat yang kedua ya. Nah, surat yang ketiga ini hampir sama di mana dia mengidentifikasi dirinya ya sebagai penulis suratnya ini. Dia menyebut dia Yohanes menyebut dirinya adalah penatua, elders kalau bahasa Inggris, penatua. Nah, dia menulis pakai penatua. Kalau saudara perhatikan dari penatua ya kepada Gaius. Nah, Gaius ini nama orang, jelas. Ya, tentu ini laki-laki ya, untuk pakai Mister atau Bapak Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan surat Yohanes yang kedua, dia juga pakai penatua sama, tapi dia tujukan kepada ibu. Nah, tidak disebut namanya, tapi lady, ibu dengan anak-anaknya. Kalau ini jelas ada nama. Jadi adalah personal. Ada orang yang disebut namanya dengan jelas begitu, Saudara ya. Tentu ini juga sama dengan penulis dengan Lukas ya, di mana dia coba untuk menyusun segala peristiwa yang terjadi tentang Tuhan Yesus ya. Kemudian dia tulis itu kepada seorang nama juga, nama Theophilus. Kalau saudara perhatikan di Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, ada namanya sangat jelas. Itu Theophilus, Theophilus yang mulia. Berarti dia adalah seorang pejabat tinggi di dalam kerajaan Romawi. Oke, jadi ya dia tujuan kepada seorang yang sangat jelas namanya. Oke. Nah, di dalam surat yang ketiga yang ditulis Rasul Yohanes ini kepada Bapak Gaius, ya, dia ingin mengingatkan kepada beliau ya, atau Bapak ini ya, supaya dia sudah mendengarkan Pak Gaius ini memiliki kesaksian hidupnya di mana dia hidup di dalam kebenaran melalui orang-orang yang lain. Jadi dia sangat senang ya dengan Pak Gaius ini adalah orang percaya yang hidup dalam kebenaran ya, supaya dia continue hidup dalam kebenaran dan jangan mengikuti perbuatan-perbuatan jahat ya di tengah-tengah orang yang buat jahat gitu ya. Oke, mari kita perhatikan saudara. Kalau kita perhatikan di dalam surat ini, mari kita baca ya di ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih katanya, aku berdoa semoga engkau ya baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita. Nah, dia senang ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Nah, ini jelas orangnya personal. Dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku, nah dia pakai anak-anakku karena dia selalu mengatakan mereka yang percaya itu ya adalah anak-anak ya, hidup.
dalam kebenaran. Nah, saudara, jadi yang ingin ditekankan di sini oleh Rasul Yohanes ya, bahwa hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan juga, aku mengasihi dalam kebenaran gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang kata-kata yang ingin kita coba perhatikan ya. Yang pertama itu, aku mengasihi dalam kebenaran. Ya, ayat yang pertama itu. Nah, kenapa? Karena harus ada dasar ya, di mana kasih kita itu ya, landasan kasih kita tuh bukan kasih yang flesh atau kedagingan gitu ya, tapi harus ada kasih dalam kebenaran gitu loh. Oke, artinya mempraktekkan apa yang telah kita dengar dan kita lakukan, di kasihnya diwujudkan dengan sikap kita di dalam kebenaran ya, bukan hanya ucapan ya, tapi juga adalah tindakan di dalam hidup kita. Oke. Nah, kemudian dia mengatakan kepada Gaius juga, kita harus menyatakan testify the truth ya, kalau bahasa Inggris misalnya di ayat yang ketiga ya. Baru bisa jelas kalau bahasa Indonesia mengatakan memberikan kesaksian tentang hidupmu itu ya, dalam kebenaran itu ada testify the truth ya, artinya menyatakan kebenaran, mengungkapkan kebenaran. Apa yang harus diungkapkan? Bahwa orang percaya ya, yang telah percaya kepada Yesus harus mengungkapkan kebenaran, di mana Yesus Kristus telah datang dalam daging. Itu yang inti poin dalam suratnya sebenarnya. Karena Rasul tahu bahwa di tengah-tengah orang Kristen atau di dalam satu gereja lokal itu ya, ada muncul ya orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu datang dalam kedagingan. Artinya begini, Yesus adalah Allah ya, yang telah menjadi manusia begitu loh. Jadi ada sebagian orang di dalam local church ya, yang memiliki pemahaman yang menolak keilahian Yesus Kristus sebagai manusianya. Begitu. Nah, ini sebenarnya adalah orang-orang yang menyusup dalam gereja, itu disebut anti Kristus ya, atau nabi palsu kalau Yohanes yang mengatakan demikian ya, bahwa mereka mereka ini penyesat-penyesat ini sebenarnya adalah mereka ada di dalam kita ya, di dalam satu kelompok. Jadi tidak heran dalam satu gereja ada juga kalau orang-orang yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri ya. Jadi mereka itu ada di dalam kita, tapi dia bukan bagian dari kita, orang-orang yang dilahirkan dari Allah, yang melakukan kebenaran, yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah, yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, kan ada satu pendeta ya, saya lihat di YouTube itu membantah akan penyataannya selama ini, kan dia sangat terkenal ya di itu, Gilbert ya, dibantah oleh pendeta Ursus, di mana Gilbert tidak percaya Yesus anak Allah itu. Kenapa dia baru mengungkapkan sekarang? Jadi selama ini mereka itu seperti serigala yang buas ya, seperti orang Kristen, mereka pakai nama Yesus dan sebagainya. Sebenarnya itu ada satu topeng saja ya, tapi di dalam inti mereka, dalam dalam kehidupan mereka, mereka menyangkal Yesus itu sangat riskan, bahaya sekali ya. Ya memang banyak orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka penganut pemahaman yang tidak percaya akan keilahian Yesus dan Tritunggal Allah gitu. Oke. Nah, kemudian Saudara, Rasul juga mengatakan kepada Gaius ini, dia adalah orang yang telah melakukan itu hidup dalam kebenaran, atau bahasa Inggrisnya walk in truth ya. Jadi iman dan hidup kita ini ya harus menuruti kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, bukan menuruti pandangan manusia, bukan mengikuti tradisi agama atau gereja gitu. Nah, ada satu kalimat lagi yang dia pakai di sini,
rekan penolong untuk kebenaran, the fellow helpers to the truth. Coba kita baca lagi di ayat kelima ya. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Nah, ini dia mengatakan kepada Gaius, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Nah, dia juga mempraktekkan saling membantu saudaranya yang lain. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, a stranger kalau di dalam bahasa Inggrisnya, orang-orang asing yang dia orang asing, tapi mereka adalah juga orang yang percaya ya gitu ya. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Nah, ini Gaius ini luar biasa. Baik benar perbuatanmu. Jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita beroleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi begini, jadi Yohanes mendengar bahwa Gaius ini benar-benar hidup dalam kebenaran, ya mereka mempraktekkan kebenaran, kasih kebenaran ya kepada orang-orang sekalipun orang asing ya, orang asing yang percaya gitu yang dia belum kenal ya. Oke, ya dia perbuatannya disebut perbuatan yang baik begitu. Di mana Yohanes mengatakan ya, kenapa? Karena kita kalau menolong orang yang seiman dengan kita dan sedoktrin gitu ya kan, kita sudah sebenarnya mengambil bagian dalam pekerjaan. Coba saudara perhatikan ayat 8 ya. Kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi mereka juga kan hidup dalam kebenaran ya, orang percaya. Jadi kita bisa ambil bagian itunya. Seperti kita kan gabung GBII ya saudara ya. Nah banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan yang melayani bukan di kota besar, tapi mereka di kota-kota kecil dan juga di pedesaan. Ya kalau di kota-kota besar kan seperti Jakarta, kota besar. Mereka yang ada yang lagi melayani di seperti di daerah Serang ya. Itu ada pengumpulan hamba Tuhan ya. Kemudian mereka ada di yang di Solo, di Jawa dan sebagainya. Kadang-kadang dalam diskusi persaudaraan kita, mereka ada yang sakit, ada yang kekurangan dana dan sebagainya. Mereka sharing di situ. Nah, jadi kita hamba Tuhan juga mengambil bagian. Kita gereja kita juga ada ambil bagian. Seperti ada seorang pendeta namanya Pak Yakub Haryanto ya, yang di Solo sakit dan sebagainya, kurang dana ya kita bantulah. Kita dari gereja kita juga ada bantu, nggak banyak sih ya. Kemudian yang di Pontianak ya anaknya sakit keluar masuk sakit gitu ya. Ya jadi dia juga harus melayani, dia juga harus cari dana untuk kehidupannya. Ya mereka mengadakan kebaktian ada di rumah sewaan dan dia tinggal pun rumah pinjaman gitu ya. Jadi kita ya prihatin juga. Nah, kita juga bantu dia dengan keuangannya yang ya bantu dia gitu ya. Kita sebagai rekan, sebagai rekan-rekan ya. Di sini juga the fellow ya, helper. Jadi kita saling menolong dan saling membantu lah. Kenapa? Kita juga turut ambil bagian itu dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran gitulah, bukan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Kalau bahasa King James pakai bahasa apa ya? Fellow workers ya kalau nggak ya. Coba dicek ya. Betul fellow workers. Oke, fellow workers. Jadi kita hamba Tuhan, kita semua orang percaya harus menjadi fellow workers for the truth gitu ya. Oke. Nah, kemudian Yohanes ingin juga memberikan instruksi ya kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, siapa yang harus kita hindari dan siapa yang harus kita teladani. Nah, ini ayat yang ke-8 mari ayat ke-9 ya mari kita lihat ya. Dia menyebut ada 2 nama orang ya di sini ya. Demikian Yohanes mengatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Ya, tetapi Diotrephes, ini nama orang, nama jelas, yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, ini local church,
tidak mau mengakui kami. Tidak mau mengakui Yohanes dan juga Gaius dan yang lain yang hidup dalam kebenaran, gitu ya. Ayat 10. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar. Nah, itu loh. Jadi dia melakukan hal-hal yang memang nggak pantas ya, kata-kata kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi ia juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah, coba saudara perhatikan ya. Jadi di dalam gereja loh, ada juga orang yang demikian loh, udah melawan, menentang Yohanes dan mereka dalam kebenaran, terus nggak mau terima orang gitu lah. Tapi ada juga jemaat yang mau terima dia, tapi dia mencegah supaya you jangan itu bantu orang itu, jangan lain gitu loh. Nah, jadi ini Dioterus ini sebenarnya melakukan hal-hal yang tidak baik, atau istilah Paulus ini adalah jahat gitu, perbuatan jahat gitu. Nah, saudara, itu orang yang pertama, dan kemudian lagi ada yang kedua orang yang disebut ya. Nah, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, katanya. Nah, kita sebagai orang yang hidup dalam Kristus, jangan meniru itu contoh-contoh itu yang nggak baik gitu ya, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi ada ya orang-orang Kristen di dalam satu gereja lokal yang begitu ada ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka orang yang telah lahir dari Allah? Nah, itu pertanyaannya yang harus kita pertimbangkan. Lihat. Kalau orang yang buat jahat begini, Kak Yohanes ini mengatakan, ia bukan berasal dari Allah, buat jahat gitu ya, bukan berasal dari. Oke. Tetapi dia disebut lagi ada satu orang yang namanya yang di 12 itu ada satu lagi disebut begini, orangnya begini. Tentang Demetrius. Nah, Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi ada dua orang yang disebut. Yang satu itu jangan diikuti teladannya yang jahat. Yang satu lagi harus ikutin dia, di mana Demetrius ya telah ada kesaksian daripada orang-orang tentang hidupnya, di mana dia berbuat baik, ya malah dia hidup dalam kebenaran, kan begitu ya. Nah, ini adalah kasus adalah orang-orang yang perlu diteladani, katanya. Oke. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, penutup apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita ya dalam surat yang ketiga ini, ya, oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, saudara-saudara, ya, di dalam pasal yang ketiga ini, ya, bahwa orang percaya, nah orang percaya, tentu orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen. Sekarang kan banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen, tapi mereka bukan hidup dalam kebenaran. Mereka hanya memakai topeng Kristen, ya pakai Alkitab dan sebagainya, tapi banyak mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang dari yang datang sebagai manusia, di mana Allah menjadi manusia. Nah, Kristen yang mana yang model begitu? Ya, kita tahu ada beberapa gereja dominasi yang tidak sama dengan kita. Seperti yang paling jelas itu adalah saksi Yehova. Sangat jelas. Saksi Yehova itu dia tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia hanya, mereka percaya Yesus itu diciptakan lalu menjadi Allah. Nah, itu sangat beda. Dia tidak percaya kepada Roh Kudus personal,
adalah pribadi ketiga. Roh Kudus itu adalah satu kekuatan Allah saja. Nah, itu saksi Yehova. Kemudian yang kedua itu juga Mormon. Mereka juga sebut Kristen, mereka. Kristen, tapi mereka nggak percaya keilahian Yesus. Oke. Nah, juga Adventis ya. Adventis mereka juga banyak menentang dengan apa cenderung kepada memegang hukum Taurat juga. Adventis juga satu bagian yang berbeda dengan kita. Nah, jadi sangat jelas ya, sudah ya, kalau kita sebagai orang Kristen ya. Kalau Kristen itu artinya Kristus, apa pengikut Kristus kan. Kapan kapan nama Kristen dipakai? Nah, tadi semua katanya dia dengar di YouTube ya, bahwa Roman Katolik mengatakan kami adalah Katolik sebenarnya Kristen yang paling mula-mula. Nah, itu salah, itu orangnya nggak ngerti, dia tidak baca Alkitab dengan baik katanya. Ya, orang Katolik adalah orang Kristen yang belum. Oh, sebenarnya Katolik itu bukan Kristen. Ya, sudah nama Roman Catholic. Roma Katolik artinya Roma kan itu kota. Katolik itu artinya bahasa Latin itu diterjemah ke bahasa Inggris itu namanya universal. Jadi gereja umum, gereja universal gitu. Kedudukannya di mana? Di Roma pada abad mau masuk ke abad keempat yang dicetus oleh Konstantinopel, makanya disebut Roman Catholic. Kalau Kristen itu sudah ada zamannya Paulus, di mana kita bisa dapat di Kisah Para Rasul, di mana di Antiok lah orang yang percaya Yesus, pengikut Yesus, mereka disebut Christian, Christian, Kristen. Jadi Kristen ada pengikut Kristus. Oke, yang pengikut Kristus adalah harus hidup dalam kebenaran. Artinya kebenaran itu yang berdasarkan ajaran dari para rasul ya, bahwa Yesus adalah kebenaran. Nah, makanya kita hidup dalam kebenaran dan dalam doktrinnya Kristus. Kalau kita di luar Kristus, maka kita tidak mungkin berasal daripada Allah ya, sangat jelas. Oke. Nah, kesimpulannya yang kedua, orang Kristen harus menyatakan atau bersaksi akan kebenaran itu, oke, kepada dunia. Oke, orang percaya harus mentaati kebenaran atau mentaati firman Tuhan, oke. Nah, kemudian yang terakhir, sangat jelas, jangan mengikuti teladan orang tanda kutip Kristen yang berbuat kejahatan. Sangat jelas. Nah, ini kesimpulan kita pada malam hari ini dalam menutup pelajaran kita di surat Yohanes yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.